Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali berjumpa dengan channel ini, silakan klik subscribe terlebih dahulu karena teman-teman gue akan membahas banyak tentang tutorial Excel, aplikasi, komputer dan internet. Jadi silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu. Untuk kali ini teman-teman kita akan membahas sebuah tutorial yaitu kombinasi atau bagaimana cara mengkombinasikan rumus VLOOKUP di Microsoft Excel dengan rumus left, kemudian rumus mid, dan juga rumus if. Rumus VLOOKUP, rumus left, right, mid, dan if ini adalah rumus-rumus dasar di Microsoft Excel, teman-teman. Saya juga sudah membuatkan video tutorial penggunaan dan fungsi masing-masing rumus pada video-video sebelumnya. Nah, sedangkan video tutorial kali ini adalah video lanjutan dari rumus-rumus tersebut karena kita akan mengkombinasikan beberapa rumus tersebut. Jadi, bagi teman-teman yang belum mengikuti video pembahasan tersendiri tentang rumus-rumus tersebut, silakan tonton terlebih dahulu video-video tersebut supaya teman-teman bisa mengerti cara menggunakan rumus-rumus itu tadi. Oke? Kali ini kita langsung aja masuk ke lembar kerjanya dan saya berharap ya teman-teman sudah paham, dan bila teman-teman sudah menguasai penggunaan masing-masing rumus, sekarang langsung kita kombinasikan rumus-rumus tersebut dalam sebuah lembar kerja. Mari kita langsung masuk ke lembar kerja yang sudah saya siapkan. Oke teman-teman, ini adalah lembar kerja yang sudah saya siapkan karena kita hari ini akan mengkombinasikan rumus VLOOKUP, kemudian rumus left, rumus mid, dan juga rumus if, logika if ya teman-teman. Saya punya sini ada tabel NIM nomor induk mahasiswa, kemudian kolom nama mahasiswa, ada fakultas, program studi, dan biaya. Challenge atau tantangan kita kali ini teman-teman adalah kita ingin mengisi kolom fakultas, kolom program studi, dan kolom biaya SPP ini dengan menggunakan kombinasi rumus-rumus tadi. Oke, sekarang langsung kita menuju ke kolom NIM teman-teman. Di kolom NIM ini teman-teman terdiri dari 9 ya, 9 digit, di mana terdiri pertama adalah huruf, kemudian angka, kemudian huruf lagi, dan dilanjutkan oleh angka lagi. Nah, di nomor induk mahasiswa ini ternyata memiliki struktur sendiri teman-teman. Ya, struktur sendiri yaitu huruf yang pertama ini menunjukkan kode fakultasnya, kemudian angka, 2 digit angka ini menunjukkan kode program studinya, kemudian 2 digit huruf berikutnya ini menunjukkan status layanannya teman-teman. SP itu sistem penuh, kemudian ada juga SS itu sistem semi. Ya, apa bedanya nanti berpengaruh kepada biaya pendidikan atau layanannya per semester. Kemudian 4 digit terakhir ini adalah nomor urut biasa. Oke, sekarang kita akan mengisi kolom fakultas terlebih dahulu. Tentu saja untuk mengisi kolom fakultas ini kita mengambil datanya dari tabel master fakultas yang ada di bagian bawah ini teman-teman. Menggunakan apa? Menggunakan kode fakultas, yaitu huruf tadi, huruf A, huruf B, dan huruf C misalkan. Baik, sekarang untuk menggunakan rumus VLOOKUP, kita harus menuliskan terlebih dahulu sama dengan teman-teman, kemudian VLOOKUP, oke, buka kurung. Nah, sekarang kita mengambil kata kunci terlebih dahulu untuk kita sandingkan nanti dengan tabel referensi tabel fakultas ini. Kalau teman-teman lihat, yang menjadi kunci adalah kode fakultas, yaitu merupakan huruf yang terdiri dari 1 digit ya, huruf A, huruf B, dan huruf C. Sedangkan di sini, di nomor induk mahasiswa ini, kode fakultas itu berada di digit pertama teman-teman. Ya, di digit pertama, yaitu huruf A ini, huruf B ini, dan huruf C ini. Otomatis, untuk mengambil kata kunci tersebut, kita harus mengambil digit pertama dari NIM ya, digit pertama dari NIM ini. Caranya bagaimana? Cara mengambilnya, di situ kita menggunakan rumus left. Kenapa left? Karena digit pertama itu kita mulai dari sebelah kiri. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Jadi langsung kita setelah ketik VLOOKUP, kita klik left terlebih dahulu teman-teman. Buka kurung. Rumus left adalah teks yang pertama, kita klik teksnya yang akan kita modifikasi. Kemudian titik koma. Argumen kedua di rumus left adalah mulai dari kiri, teman-teman akan mengambil berapa digit ke kanan, ya. Karena kita hanya membutuhkan 1 digit saja, ya. Karena kita membutuhkan 1
satu huruf ini saja. Jadi saya tuliskan satu. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini. Kemudian tutup kurung. Nah, kemudian titik koma, ya, titik koma. Di bagian pertama ini teman-teman, kalau diperhatikan ini adalah rumus kita untuk mengambil huruf pertama dari NIM ini. Ya, untuk mengambil huruf A ini, untuk mengambil huruf B ataupun huruf C. Ya, kita menggunakan rumus left. Oke. Kemudian titik koma, kita masuk ke rumus VLOOKUP lagi, yaitu argumen kedua di rumus VLOOKUP. Apa argumen kedua di rumus VLOOKUP? Yaitu mengambil table array-nya. Table array-nya atau table referensinya adalah table fakultas, yaitu di bagian bawah. Silakan teman-teman blok ya, blok table fakultas ini. Dan jangan lupa setelah diblok teman-teman tekan F4 supaya rumusnya tidak bergerak. Oke. Kemudian titik koma. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah teman-teman lihat di kolom fakultas, di table fakultas, nama fakultas itu berada di kolom keberapa? Ya, kita hitung. 1, 2. Nama fakultas itu berada di kolom 2. Oke? Jadi teman-teman ketik 2 di sini, kemudian titik koma dan 0. 0 itu adalah false ya teman-teman, untuk mengambil nilai yang fix sama. Oke, kemudian teman-teman tutup kurung. Lalu tekan enter. Oke, sekarang sudah berhasil, nilainya sudah keluar, yaitu Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Untuk seterusnya, kita bisa copy ya teman-teman, kita bisa copy Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, C, kita ambil contoh misalkan ini NIM-nya C, C berarti adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian yang ini B, B itu adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Ya, gimana teman-teman? Sampai sini bisa dipahami? Ribet? Ya, cukup ribet ya kalau teman-teman baru pertama kali. Tapi saya akan membuat lebih sederhana teman-teman. Jadi begini, sebelum kita menggunakan rumus VLOOKUP ini, coba kita buat menjadi lebih sederhana terlebih dahulu. Oke, ini kita hapus dulu. Saya akan tambahkan dulu satu kolom di sini, ya. Satu kolom di sini untuk mengambil kata kuncinya terlebih dahulu, ya. Untuk mengambil huruf pertama dari NIM ini terlebih dahulu. Caranya sama dengan kita menggunakan rumus left ya, left, buka kurung, kemudian kita klik ini, kemudian titik koma, tekan 1. Kenapa 1? Karena kita hanya butuh 1 digit saja. Lalu tutup kurung, enter. Kemudian kita kopikan. Nah, di sini kita menggunakan kolom bantu ya teman-teman untuk mengambil kata kunci dari NIM ini tadi. Ini sekarang kita sudah mendapatkan huruf pertamanya A, B, dan C. Nah, sekarang baru kita lakukan rumus VLOOKUP dengan menggunakan langsung dari sini. Ya, itu menjadi lebih mudah. Oke. Kemudian kita blok di sini, tekan F4, kemudian titik koma, kolom nomor 2, titik koma lagi kita nolkan. Ya, hasilnya sama saja teman-teman. Hasilnya sama saja, cuma perbedaannya adalah kalau di cara pertama tadi kita tidak menggunakan kolom bantuan ini, sedangkan di cara kedua ini kita menggunakan kolom bantuan ini. Ya, oke. Ini misalkan saya buat ini kode fakultas ya teman-teman. Kode fakultas ya. Nah, kode fakultas ini kita dapatkan dari menggunakan rumus left ya, teman-teman. Oke. Ini kode fakultas dengan menggunakan rumus left. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke program studi. Program studi ini kita juga sama menggunakan kombinasi rumus VLOOKUP dan rumus MIT karena kode program studi itu berada di digit kedua dan digit ketiga dalam struktur format NIM ini teman-teman. Misalkan yang ini A02, berarti A itu adalah fakultasnya, 02 itu adalah kode program studinya. Oke, kita menggunakan rumus apa? Untuk mengambilkan angka 02, 05, dan 10-nya ini, kita menggunakan rumus MIT. Oke, sekarang kita contohkan dengan cara mudah dulu menggunakan kolom bantu. Ya, kita ambil kode prodinya dulu. Kode prodinya. Oke, kita sekarang tidak menggunakan left lagi karena kita tidak memulai dari sebelah kiri, tapi kita memulai dari digit kedua. Oke, kita menggunakan rumus MIT, buka kurung, klik ini, titik koma. Nah, argumen selanjutnya adalah kita mulai dari digit kedua, berarti teman-teman ketik 2 di sini, kemudian titik koma, isi berapa lagi? Argumen ketiga, isi 2. Kenapa? Karena kita akan mengambilkan 2 digit berikutnya. Oke, lalu tekan enter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan angka
dia merupakan kode prodi ya. Ini 02, 05 dan 10 kode prodinya. Tapi fakultasnya berubah ya, karena tadi kita menggunakan rumus sebelumnya. Nah, ini kita berubah dulu teman-teman. Kita masukkan rumus yang lain dulu. Velog up. Oke. Kemudian tadi left ya, left. Ini koma 1 titik koma, kita blok yang dari sini. Oke. F4 20 tutup kurung. Nah, sekarang langsung kita ambil menggunakan rumus pertama tadi. Baik, kita lanjut ke kolom program studi lagi. Sekarang kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, teman-teman. VLOOKUP ini boleh kecil, boleh besar ya, teman-teman. Cuma saya terbiasa yang besar, VLOOKUP. Kemudian teman-teman bisa menggunakan ini ya sebagai kata kuncinya. Ini, kemudian titik koma, lalu ini teman-teman blok ya sebagai tabel referensi. Jangan lupa tekan F4, kemudian titik koma. Nah, sekarang kita tuliskan angka 2 ya, karena nama program studi itu berada di kolom nomor 2, lalu titik koma dan 0. Tekan enter. Nah, ilmu hukum ya teman-teman. Sekarang kita kopikan untuk rumus di bawahnya. Oke, sudah keluar ilmu hukum, matematika dan manajemen. Oke, ini kita menggunakan rumus bantu atau menggunakan kolom bantu teman-teman. Bagaimana jikalau kita tidak menggunakan kolom bantu? Ya, kita langsung menggunakan rumus kombinasi VLOOKUP dan rumus MIT di kolom program studi. Ini saya hapus dulu. Kita mulai rumusnya. VLOOKUP. Oke. Nah, argumen pertamanya adalah 02. Oke. 02 untuk mendapatkan angka 02 ini, maka kita menggunakan rumus MID. MID buka kurung. Kita klik ini titik koma. Kita mulai dari digit kedua untuk 2 digit selanjutnya, kemudian tutup kurung. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan argumen pertama, lalu titik koma. Argumen kedua adalah tabel referensi ini, kita blok, lalu tekan F4, lalu titik koma lagi, kita ketik 2 karena kolom nama program studi ada di kolom nomor 2, lalu titik koma dan 0. Enter. Nah, sama ya teman-teman, sekarang kita sudah bisa mendapatkan nama program studi dengan langsung membuat rumus kombinasi VLOOKUP dengan MIT di kolom program studi. Bagaimana teman-teman sampai di sini? Lumayan ribet? Tidak apa-apa, kita lanjut ke kolom biaya SPP. Di kolom biaya SPP ini teman-teman, kita akan mengkombinasikan rumus if, rumus VLOOKUP, dan rumus MIT. Ya. Jadi untuk mengisi biaya SPP ini, alurnya adalah kita ambil dulu kode SP ini teman-teman, SP atau SS ini, kemudian kita cocokkan dengan kode prodinya. Sebagai contoh yang ini adalah SP, kemudian kode prodi 02, maka biayanya adalah SP, kode prodi nomor 2, berarti biayanya adalah yang ini, 2.200.000. Kalau yang ini, contoh yang ini, SP, kode prodi 05, berarti SP, kolom SP, kode prodi 05, berarti di sini, 2.300.000. Kemudian contoh yang ketiga, SS kode prodi nomor 10. Berarti di sini kolom SS kode prodi nomor 10. Berarti angkanya akan muncul 2 juta. Oke. Bagaimana cara mendapatkannya? Tentunya kita menggunakan rumus kombinasi VLOOKUP, kemudian if dan juga MIT. Kita mulai teman-teman. Let's go. Kita mulai dengan rumus if ya. Buka kurung. Logical test. Logical test itu adalah kondisinya teman-teman. Kita ingin kondisi bahwa SP atau SS yang akan kita jadikan kondisi ya teman-teman. Jadi kita ambil dulu ini digit SP atau SS ini dengan cara menggunakan rumus MIT ya. If MIT, klik di sini, titik koma, kita mulai dari digit berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 4 dan 2 itu artinya 2 digit selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 2 digit di sini ya teman-teman. Jika 2 digit ini sama dengan SP ya, sama dengan SP. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan jikalau tidak SP, apa yang harus dilakukan? Nah, itu kita pisahkan dengan titik koma teman-teman. Oke, argumen pertama teman-teman adalah untuk mendapatkan digit yang ini SP atau SS dengan cara menggunakan rumus MID 4,2 sama dengan SP. Jika NIM ini ada kode SP-nya,
apa yang dilakukan? Kita gunakan lagi rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Sekarang kita ambil yang menjadi kunci adalah kode prodi. Kode prodi berada di sini 02. Kita menggunakan MID lagi, teman-teman. MID, koma, klik di sini. Oke ya. Koma, kita mulai dari digit 2 untuk 2 digit berikutnya. Oke. Koma. Sekarang kita sudah mendapatkan 02-nya, teman-teman. Nah, sekarang kita klik atau kita blok tabel referensinya, ya. Tabel referensinya dari sini karena kita menggunakan kode prodi sebagai kata kunci. Oke, tekan F4, lalu titik koma. Kalau SP, ini kan SP, teman-teman ya. Jika SP, maka lakukan ini. Nah, jika SP kita ambil nilai yang di kolom ini, kolom SP. Kolom SP itu di sini adalah kolom nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Berarti di sini kita tuliskan 4. Titik koma 0. Oke, kita tutup lagi. Jangan lupa. 2.200.000. Kita tekan enter 2.200.000. Lalu kita kopikan data ke bawah. Dan teman-teman lihat, pasti akan ada false-nya. Kenapa ada false-nya? Karena kita belum mendefinisikan argumen ketiga. Argumen ketiga itu adalah argumen jika pernyataannya salah. Oke, nih. Argumen pertama adalah kita mengatakan jika kodenya adalah SP, maka ambil nilainya dengan menggunakan VLOOKUP ini. Oke, kalau salah, ya, kalau salah kita belum mendefinisikan harus mengambil rumus yang mana. Oke, teman-teman. Oleh sebab itu kita tambahkan lagi di sininya rumus VLOOKUP yang sama, tapi kolomnya yang berbeda. Kalau bukan SP, maka ambil dari kolom SS, ya, seperti itu. Ini kita copy saja. Kita copy. Oke, sudah ini. Kita tulis titik apa, teman-teman? Titik koma ya. Oke, di sini kita titik koma. Kemudian kita kopikan. Nah, sekarang di sini 4-nya kita rubah jadi 5 ya, kolom SS-nya. Oke. Nah, sekarang tutup kurung terakhir. Tekan enter. 2 juta. Oke. Muncul ya, teman-teman, sekarang 2 juta. Artinya C10 ini SS, kita ambil dari kolom SS untuk program studi nomor 10. SS 10 berarti di sini 2 juta. Muncullah 2 juta. Sekarang misalkan teman-teman rubah ya, B0 ini bukan SP tapi SS. Kita rubah SS, maka nilai juga akan berubah, teman-teman ya. B05SS false ya. Kenapa false? Karena rumusnya belum kita copy ya. Rumusnya baru kita tulis dari ini. Kita copy dulu rumusnya. Oke, kita copy seperti itu. Nah, sekarang muncul 2.100.000. SS, kolom SS untuk kode prodi nomor 5, 2.100.000. Sudah betul, teman-teman ya. Baik, itu saja, teman-teman. Cukup ribet ya kalau teman-teman tidak fokus. Perpaduan dari rumusnya sedikit membingungkan, tapi kalau teman-teman nanti sudah paham cara menggunakan rumus ini masing-masing, rumus VLOOKUP, rumus MIT, rumus left, dan rumus if secara masing-masing untuk melakukan kombinasi dengan rumus-rumus tersebut, sesuatu yang tidak sulit, teman-teman. Tetap butuh latihan supaya teman-teman lebih bisa lancar dalam penggunaan kombinasi rumus-rumus di Excel ini. Oke, teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda dan boleh di-share juga ke teman-teman yang lain. Jangan lupa mohon bantuan klik subscribe jika bermanfaat untuk Anda, kemudian klik like, dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.